Kalau mau main fighter mungkin bisa ke Xborg ya. Xbox ya, masih ada Xbox juga. Atau Akai sekalian. Akai oke sih. Tim Akai sih. Tim Akai ya. Tim Akai. Bisa Doretri juga. Buyarin aja ya. Ini juga bisa jadi jawaban untuk counter initiate kan. Plus kalau misalkan Haritnya lagi buka zaman Force bisa diusir. Diusir jauh-jauh ya dari Yap. kuncinya ya. Oke. Tapi jawaban apa yang akan dibawakan oleh Bigotan by Fatality dan ternyata Guinevere. Fighter. Ya. Guinevere ya. Ini sebenarnya untuk segi objektif kontrol juga lumayan enak sih. Bisa pegangin ke arah Fredrinnya juga kan. Diangkat pakai special migration. Ya, dengan pasif yang lebih cepat diisi juga sekarang buat Guinevere setelah hotfix yang kemarin. Yap. Oke, tim Liquid ID mereka punya draft yang cukup konsisten aku bisa bilang ya. Secara eksekusi mungkin lebih enak tim Liquid ID nih untuk di turtle yang pertama. Selebihnya kalau mereka terlepas di turtle yang pertama, mereka pastinya dalam bahaya juga karena bakal bisa di burst dengan antara Kagura ataupun dengan Guinevere yang bisa menjadi combo. Oke. Tapi kita akan melihat bagaimana debut juga ya dari Firza. Mampukah langsung bisa blending dengan tim yang lainnya juga Yep. di hadapan para Cavalries. Oke. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan lihat seperti apa improvement yang akan dilakukan oleh masing-masing tim yang akan berlaga di match yang pertama. Jadi langsung saja EPL Arena, mana suaranya? Waduh. Akhirnya mengobati rindu mungkin setelah 2 minggu kemarin ya. Yap. Kita bertemu secara daring. Daring ya? Daring. Daring. Untuk ada L-nya tuh di situ. Darling. Darling. maksudnya. Dadar guling. Terus ya. Aya naon eta ini. Itu Darlung, itu Dadar Gulung. Ya, Darlung. Dadar pulung. Kan juga dong. Tapi balik lagi ya, aku penasaran sih untuk tim Liquid ID karena mengalami kekalahan beruntun. Oke, Ya, oke. siapa sih yang mau? Makanya kan setiap percobaan dilakukan. Betul, betul. Tapi dengan Firza ini yang dihadapi bukan cuma sekedar chemistry nih. Stage MPL juga yang jadi Iya. sebuah tantangan. Dan juga lawan yang lagi menang-menangnya ya sebenarnya ya, minggu kedua, minggu ketiga nih. Oke, tapi kembali untuk tim Liquid ID, melihat dari apa yang sudah melakukan tadi draft ini, seakan-akan mereka back to basic aja. Jadi mereka lebih standar mungkin dari draftnya, kita tahu ini memang adalah hero-hero yang kuat di lane-nya masing-masing lah. Mungkin contohnya untuk ambil turtle-nya Fredrin, ini kuat banget, ada lapu-lapu yang bisa zoning musuh. Terus juga nanti Haritnya bisa jadi, misalnya dari Kabukinya cepet kan, lumayan 2 item nih. Tapi kita harus lihat nih item dari Harit ini apa gitu loh. Enchanted Talisman first kah? Atau ada yang betul ada yang Stalium dulu. Ada yang bahkan pakai Malefic Gun. Siapa yang pakai kemarin ya? Eman ya? Arfi kalau nggak salah Arfi ya? ya. Oh iya Arfi, benar, pakai benar, Malefic Gun Arfi. juga kan. Ada tambahan range, tambahan attack speed juga. Betul. Oke, tapi mohon bersabar dulu dan Aran udah ganti skin lagi nih. Hah, Nah, ini dia. Marshall Gary sudah maju ke tengah dan sekarang waktunya kita akan langsung menuju ke game yang pertama. Let's go! Joe, dengan adanya Fredrin berhadapan dengan Guinevere. oke. Gak ada masalah sih untuk Freddy dengan Guinevere ya. Asal selama Freddy-nya nggak kena special migration, dia masih oke. Dan bahkan damage yang dipakai untuk bisa beradu nanti di turtle menurutku juga masih lebih besar Fredrin dengan piercing strike plus retribution. Yap. Tapi yang jadi pertanyaan aku sebenarnya ini Om, dari tim Liquid ID mereka membawakan hero pick off dan siapa yang bisa nge-follow up secara pasti dan cepat? Kalau secara pasti dan cepat, kayaknya jawabannya nggak ada ya. Oke, cukup agresif seperti permainan. Kenapa? Karena untuk sekarang Finn harus diusir mundur sedikit, tapi ada satu payung yang nancep tadi pinggirannya. Iya, bahkan Revitalize juga tadi udah ke-trigger ya dari Finn. Sementara untuk set talent emblemnya juga, Om ada Tenacity untuk Yaskiel. Oke. Tenacity ya yang pakainya juga. Tapi kalau lebih mungkin nggak highlight Inspire nih yang dipakai dengan Joe ya. Karena dia lebih mengincar cooldown untuk semua skillnya dibandingkan dengan Trill yang bisa kita lihat ada di sana untuk membantu pengambilan dari creeps yang ada di dalam jungle. Sementara juga dengan Inspire dan Put Yourself Together ya, lebih ke utility aja untuk Moreno nih Om. Oke. Dan Moreno ya pasti ya ini butuh item juga Kagura. Mungkin rumput-rumputnya harus bisa dipegang dengan tim Liquid ID sehingga tidak ada serangan kejutan nanti dengan payung yang bisa diciptakan oleh Kagura juga. So far, tempo permainan yang cukup pelan. Yang kalau kita lihat kalau pelan sepelan-pelannya seperti ini akan menguntungkan Fredrin. Fredrin ya?
Karena ya sejauh ini masih aman juga ya, belum ada Betul. tabrakan-tabrakan yang terjadi juga dari Bigetron by Vitality untuk saat ini. Tapi rotasi udah mulai terlihat nih ya. Sepertinya mulai menguasai area dari Turtle karena arus juga udah ngebawa nih setup dan bahkan udah mulai terlihat. Yap, dan Turtle sudah memanggil tiap-tiap player barusan. Traction Pulse dikeluarkan, Finn. Goleng sedikit namun sekarang di bagian dari Turtle tersebut mereka sudah mulai berkumpul. Bahkan sekarang Turtle-nya menjadi milik dari Aran. Dan first blood-nya berhasil diamankan oleh Joe. Wow, setup yang dimulai oleh Bigetron by Vitality terlebih dahulu. Namun tim Liquid ID, mereka langsung respon dengan masuk ke area dari Turtle tersebut. Walaupun Joe-nya dipukul mundur, Aran punya Shadow Retry. Yap, itu dia. Widih. Om Wawa juga tahu. Iya loh, kalau kasih tahu saya loh dia. Buset deh, gede banget itu suara. Tapi ya kalau ngeliat dari awalnya untuk tim Liquid ID mereka udah terlihat cukup baik nih. Goldnya udah mulai berangsur juga dari yang dipegang sama Bigetron, sekarang udah mulai ke arah dari tim Liquid juga. Iya. Sebenarnya mereka harus bisa menekan sih kayak keunggulan Turtle yang sudah didapatkan seperti ini ya. Mereka harus bisa akumulasi lagi dengan mungkin mengamankan golden mereka ini agar tidak terkena ganking atau mereka bisa coba untuk main pick up dengan Kalea yang sudah diambil juga sekarang. Karena so far kita masih melihat Bisa. Vengeance udah diaktifkan dan hampir membuat Aran, Om. hampir ya. Untuk Hah? Flicker tuh ya. Iya. Oke, Flicker memang udah ke-trigger, Vengeance juga tadi udah diaktifin sama Shogun. Walaupun ya, ini udah kelihatan bagaimana pressure dari Aran. Yep. Oh, Oke. waktu ya. Ada sebuah pergerakan dari Nile dan itu dia final requiem tadi langsung dibuangkan pula satu itu. What? Nile. Banget ya. Solo kill. Bahkan kalau kita lihat dari segi itemnya juga belum ada item yang punya damage secara pasti loh. Karena Iya. masuk semua tadi kombonya. Itu cuma Molten Essence Iya. dan Tough Boost yang dipakai dengan Nile. Yep. Mau tidak mau barusan pun terlihat ada satu zaman force yang memang diaktifkan oleh Kabuki. Guna untuk bisa masuk ke dalam satu outer turret yang dia punya pula. Yap, ini dia item dari Nile tadi. Ternyata bisa mendapatkan sebuah solo kill. Hanya dengan Molten Essence dan Dreadnought Armor yang baru diselesaikan dengan dia juga. Padahal berhadap, oke, mungkin karena gak ada item defense juga sebenarnya. Yang dibuild dengan Aran kan, karena dia langsung menuju ke War Axe. Iya, bahkan kayak Warrior Boots aja belum ada ya. Iya, tetap Oke. pun sih juga. Oke. Untuk sekarang ngelihat dari Haskill juga item pertamanya langsung mengarah ke arah satu buah Sky Piercers. Untuk memastikan follow up damage-nya ada Om. Yap. Dan Iya, setup- skill tadi sengaja ya nembak ke area rumput. Guna untuk membuat sebuah barricade. Namun sekarang ada sebuah pergerakan tadi awal sudah dilakukan begitu saja. Fatal Migration, Final Requiem, namun Retribution ditunjukkan oleh Joe. Ada dua player dari tim Liquid yang udah berhasil langsung deracak-acak. Shogun kali ini mencoba untuk bisa mengusir. Ada Joe yang tepat berada di depan dan Shogun itu sendiri. Oke, memang Turtle bisa didapetin lagi sama tim Liquid ID. Tapi bayarannya adalah nyawa dari pemain-pemain tim Liquid ID itu sendiri Om. Apakah itu menjadi pertukaran yang worth? Gak worth sih sebenarnya. Kalau worthnya pasti ada extra shield buat Joe ya nanti ya. Tapi ya minusnya pasti dari gold mereka yang agak sedikit tertinggal dibandingkan dengan Bigetron juga. Dan jalur rotate dari Bigetron menuju ke gold yang selalu ini Kabuki sedang diberikan pressure yang lebih. Dan sehingga membuat Firza juga harus nempel. Dan Bigetron mereka menuju ke EXP lane. Yap, sendirian di crack habis-habisan. Bisa Karam bertanda? Tidak bisa. Traction Pool dikeluarkan, Neman selamat. Eman selamat tapi kayaknya bakal merelakan satu buah turret ternyata enggak ya. Pinnya udah hadir kembali dan clear sempat dilakukan oleh Eman. Sementara invade jungle sedang dilakukan juga sama Nile. Yap. Perbedaan jelas ya. Yang satu nolongnya ke gold, yang satu nolongnya ke EXP juga. Brute Force second item untuk Joe setelah Tough Boots dan Eman punya Sky Pierce. Ini dia. Waktunya mungkin untuk Eman akan ada di team fight. Ini mendadak kenceng dan terjadi fight di mana-mana gitu loh. Iya. Pas Tadi ya. kayak anteng cuma di turtle doang lah ini kok. Lo Moreno. Kaget saya Moreno. Saya juga kaget ya. Tapi banyaknya juga fight-fight yang dibawakan sama Bigetron by Vitality. Yep. Rata-rata menang loh. Betul. Karena mereka menang kuantitas juga ya. Mungkin dengan pemilihan lokasi di mana mereka memang berusaha untuk membuat Aran nih sebenarnya yang dipincangkan EXP-nya. Sehingga EXP agak sulit untuk melakukan setup. Belum lagi tadi kalau kita melihat item dari Aran sendiri, ini itemnya kan item-item damage, bukan item yang defensif dulu. Jadi akan jauh lebih bocor mungkin untuk Arannya. Yap, War Axe tadi juga udah selesai soalnya ya kan. Yap. Ditambah dengan Fury Hammer benar-benar ngincar ke arah damage dulu. Tapi sayangnya udah menelan 3 poin dead. Ini, Oke, apa yang terjadi di Remit? Dan Joe berhasil langsung ditangkap bahkan Aran pun menjadi santapan selanjutnya. waduh.
Ini bener-bener Joe tanpa adanya penjagaan dari support system ya bisa kita katakan. Dipegangin terus-menerus juga. Special Migration itu dia menjadi sebuah jawaban dari Nile untuk menangkap pemain-pemain dari tim Liquid ID. Yap, barusan Overarm Guardian, tapi setidaknya memukul mundur YSKL, tapi YSKL masih berhasil untuk bisa maju ke arah depan. Hanya saja Firza harus meregang Jawa, hanya misalkan 3 player untuk kali ini. Oracle menjadi pilihan untuk Firza. Tadi itemnya juga masih belum selesai dan gak bisa berkutik lagi. Bahkan Flicker pun gak sempat dikeluarin Om. Akan sedikit sulit nih sekarang untuk tim Liquid karena untuk area jungle-nya sendiri juga ini sudah mulai diambil mungkin ya satu demi satu dengan Bigetron by Vitality. Dan lihat bagaimana dari Bigetron sendiri. Mereka memainkan crowd control yang mereka miliki. Dari Special Migration yang kalau kena atau bahkan siapapun yang terangkat nanti dengan AOG, follow up di belakang itu sangat jelas dan nyata ada. Bentar, ini Nile-nya concentrate energy. Betul, langsung ya ke sana. Langsung loh, ada damage, ada sustainability. Karena memang ya lagi dalam keadaan yang unggul juga ya. Yap. Frontlinernya udah ada Gatot Kaca juga nih yang dengan dominance Aisyah juga udah selesai Om. Cukup banget ya, cicinya juga nih. Sudah selesai item-itemnya. Jadi lebih menyulitkan untuk tim Liquid mereka mau milih kemana. Karena kita harus melihat siapa yang akan memfollow up antara Joe atau Aaron. Karena kalau Joe pun masuk dalam rumput sendirian, tidak ada yang follow up, akan sia-sia semata. Oke, Vin ketahuan, tapi ada Eman. Follow up damage yang begitu baik yang ada di belakang dari Vin. Buset, Eman galak banget. Dia udah punya Malefic Roar. Pede banget, apalagi item defense physical yang dimiliki cuma dari Joe doang. Itu juga brute force. Dia punya Malefic Evos tadi. Roar. Nanti match 2. Oke. Sabar dulu. Terus ya. Oh, Nile. Oke, dan ada pertarungan yang mendadak terjadi. Tsunami Slam langsung dikeluarkan, tapi impact keseluruhannya malah membuat pemain dari tim Liquid ID malah hancur. Wipe out dan Savage by Eman. Bukan sekedar immediate, Savage menjadi wipe out yang dimiliki oleh Bigetron by Vitality. Sepeda itu Eman tanpa skin. Malefic Roar yang selesai. Langsung memporak-porandakan 5 pemain dari tim Liquid ID secara sekaligus. Ya, itu adalah Savage yang sangat pagi terjadi yang akan membuat item Eman jauh lebih cepat untuk selesai. Wow. Wah. 1 untuk 5. Gak apa-apa ya, untung banget. Gak bisa, gak apa-apa itu Om. Kalau untuk Bigetron by Vitality oke. Oke. Untuk tim Liquid. Waduh, itu waduh banget ya. Di sini sebenarnya mulai diangkat Om, Yep. Nile-nya. Karena kalau kita lihat mungkin as by positioning semuanya ya, agak sedikit lebih diuntungkan tim Liquid ID. Tapi follow up dengan Finn tadi, adanya AOG yang memancing dan memberikan efek crowd control ke 3 pemain dari TLID. Wow, Cuman tadi sambung menyambung damage-nya bagus banget loh. bagus banget. Dan Tadi terlihat kan dari Moreno damage-nya masuk duluan ke Kabuki, baru dilanjutin lagi sama Eman, selesai. Dan juga Emannya free banget di belakang. Udah tinggal tembak-tembak aja, nggak ada juga yang bisa langsung target ke arah Eman. Main front to back soalnya dari tim Liquid ID sehingga frontliner nih ya, Shogun, Finn, ya ini siap membadani. Oke, Maxon full, tapi barusan apa yang akan terjadi? Dan itu dia Spatial Migration dan juga follow up damage begitu baik. Double kill, berhasil didapatkan kembali oleh Eman. Nggak savage lagi dong, kayaknya double kill aja cukup. Tapi sekarang masalahnya Lord masih berdiri dengan kokoh dari sisi Bigetron by Vitality yang sekarang akan masuk ke arah bottom lane. Ya, dan itu dia Holy Defense sudah ke-trigger. Berarti waktunya untuk mereka hanya tinggal masuk ke dalam area defense yang dimiliki oleh tim Liquid ID akan seperti apa karena di area mid sudah akan dihancurkan pula. 5 player dari Bigetron by Vitality. Mereka sudah ready, mereka sudah siap untuk bisa mendapat kemenangan cepat. Karena ada Lord di bagian bawah, Shogun menjadi orang terdepan, ada satu kertas bola langsung dikeluarkan begitu saja dalam patrol Guardian. Dia menjadi korban yang pertama dan disusul Shogun yang pelan sempat hilang. Tapi Eman masih free di bagian belakang. Dengan Stark Sky Piercer yang begitu penuh, damage yang begitu mematikan. 80 lethality power tapi masih ada satu super wave minion. Oke, ini dia satu wave minion lagi. Akankah mengatakan mereka berhasil kemenangan itu? Dia dapat dari Moreno dan membuat Kabuki harus burung area belakang dan base dihancurkan. 11 menit saja Savage diciptakan. Bigetron by Vitality masih cukup perkasa. Dan tim Liquid ID masih belum terlihat pula jawaban atas satu buah perombakan yang mereka lakukan.